Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil video presentasi kami. Saya Tania Amara sebagai moderator sekaligus pemakalah utama. Pemakalah kedua disusul oleh Fadila Uswa. Pemakalah ketiga oleh Nisa Amelia Purba dan pemakalah selanjutnya oleh Adelia Priscilla Ritonga. Berikut video presentasi kami. Aliran dalam ilmu psikologi humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik. A. Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. B. Charlie R. Rogers. Charlie R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh-tokoh penting selanjutnya adalah Arthur Combs, Aldous Huxley, David Mills, dan Stanley Stead, yang akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasakan tentang dunia. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan, guru-guru mengeluh murid-muridnya tidak berniat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Sesungguhnya, para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut. Adalah keliru jika guru berpendapat bahwa murid akan mudah belajar kalau bahan pelajaran disusun dengan rapi dan disampaikan dengan baik, sebab arti dan maknanya tidak melekat pada bahan pelajaran itu. Menurut Aldous Huxley, manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak berkembang di dunia. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi, dan ini melibatkan semua pihak seperti murid, dan para peneliti. Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang harus diajukan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, atau menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran. Dengan cara ini, psikologi akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan penuh arti. Berbekal dengan pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dan menampaki hidup, karena memiliki kemampuan untuk menghargai pengalaman hidupnya yang lebih menarik. David Stanley, ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan pengetahuan. Berdasarkan fenomena tersebut, David dan Stanley mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikut serta
merupakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar yang sudah diterapkan dalam pelajaran IPS Bahasa Indonesia dan penggunaan pendekatan terpadu ini dapat dilakukan dalam pembelajaran IPA, pendidikan bisnis, dan bahkan otomotif. Ini tujuan pendidikan terpadu. 1. Membantu murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan, termasuk penemuan ide-ide baru, baik proses intelektual maupun efektif. Membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep dan ide-ide dalam menggali bersama-sama aplikasi dari aplikasi yang mungkin dari pengetahuan, memungkinkan murid untuk menerapkan baik proses maupun pengetahuan ilmiah untuk diri mereka, serta meningkatkan kesadaran murid terhadap dunia mereka dan pelajaran yang mereka ambil. Misalnya, mengajarkan teori Newton dengan murid agar berperan sebagai asisten. 2. Aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Dalam pendidikan, humanisme dan Islam sebenarnya sudah terrumuskan dalam konsep Khalifatullah dan dalam Islam. Untuk mengerti konsep ini bisa dilacak pada sumber dasar Islam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 30-32 yang substitusinya ada 3 hal secara jelas diterangkan, yaitu A. Manusia adalah pilihan Tuhan. B. Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya dimaksudkan sebagai wakil Tuhan. C. Manusia adalah pribadi yang bebas yang menanggung segala risiko atas perbuatannya. Terkait dengan konsep di atas, sistem pengajaran di lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam yang bermasalah. Paling tidak ditandai oleh beberapa hal berikut. 1. Pengajaran materi secara umum termasuk pengajaran agama belum mampu melahirkan creativity. Akar masalah di sini terletak pada suatu kenyataan bahwa bahan pengajaran di kurikulum kita terlalu overload. 2. Morality atau akhlak di sekolah umum masih menjadi masalah utama. 3. Punishment atau hukuman dalam berbagai bentuk lebih tampak dari reward atau penghargaan. Berikut banyak sekali hal-hal yang merupakan aplikasi dari teori-teori humanistik. Walaupun hanya akan ditampilkan sebagian aplikasi dan proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu. Kompetensi individual berarti mahasiswa berkompetensi dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan pencapaian prestasi sebelumnya. Adapun prosedur pembelajaran kompetitif adalah sebagai berikut. 1. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran. Kedua, dosen membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 5-7 orang. Ketiga, dosen menjelaskan prosedur tugas yang akan dikompetensikan dan standar penilaiannya. Keempat, dosen memfasilitasi kelompok untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kelima, masing-masing kelompok menunjukkan hasil kinerjanya. Keenam, dosen memberikan penilaian terhadap masing-masing kelompok berdasar standar kinerja yang telah disepakati. D. Case-based learning atau pembelajaran berdasarkan kasus. Prinsip dari metode ini adalah memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai konsep dan menerapkannya dalam praktek yang nyata. Dalam hal ini, analisis kasus yang dikuasai tidak hanya berdasarkan common sense, yaitu pola pikir, yang lebih mengandalkan intuisi dan keyakinan, melainkan dengan bekal materi yang telah dipelajari. Pada akhirnya, metode ini memfasilitasi mahasiswa untuk berkomunikasi dan berargumentasi terhadap suatu analisis. Prosedur yang dilakukan dalam metode ini adalah: 1. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode yang akan digunakan. Kedua, dosen meminta mahasiswa untuk mempelajari konsep dasar yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dengan cara membaca buku teks yang membahas materi tersebut.
Ketiga, dosen membagikan lembar kasus yang telah dipersiapkan, di mana kasus ini haruslah relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang keempat, dosen membagikan lembar pertanyaan yang harus dijawab oleh para mahasiswa yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembahasan kasus tersebut. Pertanyaan harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi panduan mahasiswa untuk dapat menganalisis kasus berdasarkan konsep dasar yang telah dipelajari. Kelima, dosen meminta masing-masing mahasiswa untuk mempresentasikan hasil analisis kasusnya. Keenam, mahasiswa dan dosen dapat memberikan tanggapan terhadap presentasi yang telah disajikan. Pada intinya, pembelajaran dengan SCL atau Student Centered Learning atau belajar yang terpusat pada siswa sangat bertentangan dengan proses pembelajaran konvensional yang cenderung Teacher Centered Instruction, yakni proses pembelajaran yang mengandalkan guru atau dosen sebagai sentralnya